Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Di nama Tuhan, sebelumnya kita akan mulai dalam doa. Kita satu dalam doa, biar Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat satuti pada kita semua, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, ini semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mohon hikmat tuntunan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami semua sedang jemaat-Mu juga boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana saudara-saudara semua? Sehat? Ya, Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yang akan saya beri tema yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita baca di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hikmat dan takut. Hari-hari ini dunia digoncangkan oleh adanya pandemi virus COVID-19 ya, yang memakan banyak jiwa, sehingga manusia akhir-akhir ini begitu ketakutan ya. Roh ketakutan menguasai kehidupan dari manusia pada akhir-akhir ini. Di sini kita boleh mengerti bahwa manusia itu rapuh. Kenapa disebut rapuh ya? Karena itu ada roh ketakutan. Di sini dikatakan bahwa di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Manusia, apa yang ditakutkan? Takut mati, gitu ya. Takut miskin, dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak PHK di sana sini, juga harga-harga yang melambung, sehingga itu yang membuat orang-orang akhir-akhir ini cemas, takutan ya.
Dan kita perlu usir ya, roh ketakutan itu, sebab ketakutan itu mengikat hidup manusia. Ketakutan itu sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Dan karena ketakutan maka manusia akan menghalalkan segala cara, atau lain kata katakan nekat ya. Sehingga akhir-akhir ini orang begitu mudah ya, membunuh, juga mungkin berantem hanya masalah yang kecil, yang sepele. Mereka begitu berusaha saling menguasai, sehingga itulah mereka berbuat nekat ya. Perlu kita lawan dengan keberanian, karena dengan keberanian maka akan membuat tegar menghadapi masalah. Berani karena kebenaran. Dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Juga tidak tawar hati ya. Saya akan berikan satu contoh di Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-5 sampai 22 ya. Tidak usah dibaca semua, saya akan ceritakan saja. Di situ Petrus dan Yohanes ya, dia begitu berani melawan imam-imam besar yang akan memenjarakan dan sebagainya. Tapi dengan penuh Roh Kudus, walaupun diancam, Petrus dan Yohanes dia berani melawan karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36. Di sana Daud melawan Goliat. Daud yang waktu itu masih muda ya, belum pernah berperang, tapi oleh kuasa Roh Kudus ya, dia berkata jangan tawar hati menghadapi semua Goliat, musuh yang orang Filistin yang tidak bersunat dan sebagainya, karena dia sudah menghina Allah yang Maha Kuasa. Demikian kalau kita kembali ke Ibrani tadi ya, Ibrani pasalnya yang ke 28. Di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut ya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita diberi janji oleh Tuhan, yaitu janji kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Yaitu sorga ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita beriman, kita menyaksikan dengan mulut, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita berkata-kata bahwa Tuhan itu adalah Allah ya. Sehingga dengan demikian kita mendapat janji yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan itu, yaitu dengan cara mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga.
Kita mengucap syukur tidak hanya dikala senang, ya, semua berjalan baik, semua indah, anak-anak berhasil, sehat dan sebagainya. Dengan mudah kita akan mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam segala hal. Berarti dikala susah, dikala sakit, atau dikala menghadapi berbagai macam masalah, kita pun harus tetap mengucap syukur, ya. Tidak mudah memang, tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Selain itu, dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana itu cara beribadah yang berkenan? Ya, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, ya. Itulah yang dikehendaki, yang berkenan kepadanya. Dengan hormat, ya. Hormat dan takut. Takut di sini adalah takut kepada Allah, pada Tuhan. Bukan ketakutan karena takut mati atau takut miskin dan sebagainya tadi, ya. Tapi di sini dikatakan takut akan Tuhan. Kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut cara yang ditunjukkannya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang menguatkan kita. Di sana syairnya mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Ya, biarlah ini menjadi pedoman kita, menjadi kerinduan kita. Kita tanamkan di dalam iman kita masing-masing bahwa di sini dikatakan walaupun, ya, dunia ini bergoncang, ya, bergoncang, tapi kita mendapat janji yang dari Tuhan, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.